Oke, baiklah pada video ini saya akan mensimulasikan hasil bagaimana cara melakukan setting relay OCR untuk koordinasi proteksi relay OCR. Nah, oke, pertama kita butuh sebuah grid, kemudian kita ambil bus, kita kasih beban motor. Nah, oke. Nah, sekarang kita isi rating dari beban-beban ini. Pertama, untuk rating dari sumbernya kita kasih 20 volt sebagai 20 kilovolt. Itu adalah tegangan distribusi. Kemudian untuk MVA source to nya kita kasih 2000. Oke. Oke. Selanjutnya untuk trafo 1 eh, itu sisi sekundernya kita kasih atau trafo step down kita kasih ke 66,3. Kemudian untuk kapasitasnya kita buat 6 MVA. Kemudian untuk rating impedance-nya kita bisa pakai setting bawaan. Nah, oke. Selanjutnya untuk beban motor, eh kita kasih faktor 95. Oke, ini kita kasih beban 2000. Oke, nah ini kita kasih 95 saja. Kita isi dulu ratingnya. Sudah selesai. Oke, nah sekarang untuk trafo sebelah kanan, ratingnya step down juga kita kasih sisi sekunder 6,3.
dengan kapasitas 2 MVA saja. 2 MVA, oke otomatis. Nah, impedansinya kita pakai tipikal Z dan X per R. Nah, selanjutnya adalah beban motor. Untuk motor 2 kita kasih 800 kW. Kemudian, eh, nah ini kita kasih 95 juga ya, rating rotornya. Oke, nah ya. Selanjutnya kita lakukan analisis aliran daya coba. Kita ngecek apakah sistem. Kita akan lakukan analisis aliran dayanya dulu. Nah, jadi untuk mengecek nilai arusnya mengalir. Nah, kita perhatikan di sini ada 90 dari sumber 90 ampere terbagi menjadi dua tabang 4. Kita bisa lihat persentase tegangannya. Nah, di sini 100% tetapi yang sampai ke feeder bawah atau ke motor itu sekitar 98,85%. Nah, selanjutnya eh, untuk melakukan koordinasi short circuit relay OCR, kita harus menentukan dulu titik-titik relay yang mau kita pasang. Saya mau pasang di sini. Ini adalah current transformer. Saya mau pasang di sini. Pasang relay OCR-nya di sini. Oke. Kemudian kita kasih eh, circuit breaker, high voltage circuit breaker sebagai pemutusnya. Kemudian saya mau pasang di sini. Oke, breakernya di sini juga. Lalu di sini, kemudian breakernya lagi selesai. Hmm, dan satu lagi di sisi motor. Jadi kita mau mengkoordinasikan 4 buah relay OCR. Nah, oke. Selanjutnya, eh, jadi karena kita mau memproteksi bagian sini saja, jadi cukup di bagian sini yang kita lakukan. Selanjutnya, kita perhatikan eh, rating dari breakernya dulu. Karena, nah, kita lihat kita bisa pakai standar ANSI atau EIC
saya mau pakai ISC. Nah, kita perhatikan eh, rating dari sumber di bagian sini adalah 20 kV, maka rating untuk breakernya juga kita cari yang 20 kV. Nah, kita perhatikan di sini rate kV-nya 20, berarti kita harus cari yang di atasnya 25. Kita pakai yang 25 kV 1200 ampere. Nah, ini akan otomatis terisi, tercentang-centang. Begitu juga 20 kV juga. 20 kV. Oke. Selanjutnya, nah, jadi ini kan eh, ratingnya adalah 20, adalah 6,3. Jadi kita bisa pakai yang 12,5 ya. Yang dua yang yang 12 kV. 1200. Nah, oke. Pilih. Oh ya, selanjutnya satu circuit breaker lagi sini. Nah, ini juga kita pilih ratingnya. eh Pilih yang ini juga. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan karena kita mengkoordinasikan di bagian sini, jadi kita melakukan short circuit dulu teman-teman. Short circuit kita anggap gangguan acuannya di sini, maka kita lakukan short circuit untuk melihat berapa arus short circuit tiga pasangnya. Oh, rasio trafo. Nah, eh, ntar ini bisa kita isi nilai mungkin 8,5, 8,5. Oke. Nah, coba kita lakukan lagi. Nah, baik. Jadi ini adalah nilai arus short circuit. Sekarang kita menentukan eh, rasio trafonya. Jadi karena kita perhatikan tadi di sini, hmm, nah kita perhatikan di sini arus yang mengalir. Di sini berarti 90. Kita bisa pakai di sini rasio trafonya 150 di atasnya ya. 150. Oke, 150. Kita pakai CT-nya rasionya 1 150 per 5.
Oke. Kemudian sini. Nah, tadi di sini nilainya sebesar sekitar 90-an. Maka bisa kita pakai yang 100. 100 ini untuk oke. Selanjutnya kita direndah lagi. Nah, di sini 205. Berarti kita pakai rating di atasnya 250 atau 300. Kita pakai 300 karena yang sama. Berarti pakai rating 300 juga. Kita setting 300/5. Oke, 300/5. Oke. Nah, sekarang untuk mengkoordinasikan nilai-nilai. Jadi jangan lupa untuk setting setting breaker udah. Sekarang kita melakukan setting untuk OCR-nya. Jadi nilai kita setting. Nah, untuk input kita perhatikan. Jadi di sini dia udah terpasang. Untuk outputnya, jadi ketika si relay ini mendeteksi gangguan, maka outputnya itu apa? Atau breaker mana dia yang akan bekerja? Maka kita tambahkan. Nah, nah kita perhatikan. Jadi karena ini satu dan yang kita pasang di sini CB1, maka ketika relay mendeteksi, maka yang harus trip adalah kita pasang CB1. CB1 statusnya open atau terbuka. Oke. Nah, kemudian untuk settingnya, eh, nah di sini kita bisa pilih Alstom. Kemudian kita cari jenisnya overcurrent. Jadi di sini ada banyak kita pakai yang kode 193, 139. Nah, di sini ada jenis-jenis kurva. Jadi yang kita pakai adalah standar inverse. Nah, untuk rasio CT ini adalah hasil perhitungan dari setting untuk setting TMS. Jadi berdasarkan hasil perhitungan sudah didapatkan itu untuk e-pickup eh, itu 0, sekitar. Nah, kemudian untuk TMS-nya sebesar 43. Jadi ini adalah arus yang terdeteksi. Kita bisa mematikan instan karena kita nggak pakai instan. Kemudian untuk yang groundnya tidak kita pakai. Kemudian negatif sequence. Nah, oke, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua kita masukkan juga eh, outputnya adalah si. Nah, jadi kan dia
CB2, maka kita pilih CB2. Oke, CB2, settingnya. Oke, sekarang mengatur. Kita pilih standar. Oke, tekan, tekan, matikan. Oke, lagi ya. Apakah tadi sudah mati? Oke, sekarang karena sudah ditentukan, sekarang kita simulasikan. Nah, kita tarik gangguan ke sini. Oh, kita terbalik menginputkan nilainya, teman-teman. Kita terbalik menginputkan nilai. Jadi, nah, kita terbalik, teman-teman. Jadi sebenarnya, eh, nah, oke.
Satu. Oke. Selanjutnya 9. Oke. Delapan lima enam. Nah, oke. Sekarang kita simulasikan lagi. Nah, dia bekerja dulu ke hilir. Kemudian jika kita pindahkan gangguannya coba ke sini. Nah, kita perhatikan. Nah, jadi ada beberapa settingan kita lihat. Kita tentang directional. Nah, oke, kita lihat grafiknya. Hmm. eh Disinilah kita bisa men-setting agar mereka tidak bersinggungan. Oke, jadi ini adalah hasil grafik dari perhitungan yang sudah saya lakukan. Kalau misalnya ini dimatikan. Nah, perhatikan. Nah, dari sinilah eh, dapat dilihat hasil dari eh, setting kita. Berapa sih
jarak dari aktual dari ini, dari aksi relay 1 sampai relay backup yang terakhir. Jadi kita lihat di sini dia bekerja 0,7 sekon. Kemudian yang ini bekerja 0,4. Nah, jadi terlalu dekat ya. Dia bekerja 0,4 second. Jadi jaraknya itu cuman sekitar 0,1. Jadi dari sini kita bisa mengatur, menyeting berapa sih jarak di antara keduanya itu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, mungkin cukup sekian eh, hasil dari presentasi saya. Semoga membantu buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.